Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang menunjukkan rahmat yang sangat luas bagi hambanya, baik kepada orang mukmin ataupun orang kafir. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya yang sempurna menghendaki untuk hamba-hambanya agar mereka melakukan amalan kebaikan untuk kebaikan mereka sendiri dan untuk mereka menjauhi kejelekan, dan itu untuk kebaikan mereka sendiri pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah." Dan Allah menyeru, mengajak kepada surga dan ampunan. Dan dalam ayat yang mengatakan Allah yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru kepada negeri keselamatan, negeri yang dalamnya terdapat kesejahteraan yang tidak ada kesengsaraan sedikit pun, yaitu nikmatnya yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita memahami ibadah Allah bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuk hamba. Allah menghendaki keselamatan untuk hamba-hambanya, dan diberikan kepada mereka syariat-syariatnya, diturunkan melalui utusan-utusannya para nabi dan para rasul, diturunkan kepada mereka pula Alkitab, yaitu kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembimbing, menjadi rambu untuk mereka bisa sampai ke tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan berbagai upaya dan berbagai sisi, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya agar mereka selamat dari azabnya dan agar mereka berhasil dan sukses mencapai surganya. Bersama dengan itu, neraka yang begitu luas nanti pada hari kiamat, orang-orang mengisinya penuh dengan berdesak-desakan. Menunjukkan kepada kita banyak orang yang tidak menyukai kebenaran,
bimbingan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya seorang hamba dengan lapang dada dan senang hati untuk menerima al-haq, untuk mencari al-haq, untuk mengamalkan al-haq. Ini adalah nikmat yang harus dijaga oleh seorang hamba. Jika seorang hamba telah mengenal al-haq, telah mengetahui siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang sebelum kalian, yang mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, maka setiap insan yang mengetahui ini, telah mengenalnya, maka hendaknya dia berusaha untuk berpegang teguh dengan apa yang telah dia ketahui tersebut, dan menjalankan konsekuensi, melihat rambu-rambu yang ada pada siratal mustaqim tersebut, agar mereka selamat sampai ke tujuan dan tidak tersesat di tengah jalan. Naam ibadallah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang paling dekat untuk sampai ke tujuan. Namun begitu banyak ujian dan cobaan di kiri dan kanan, atas bawah dan di sekelilingnya, yang akan membuat seseorang ketika lengah, maka dia akan berbelok dari jalan yang lurus tersebut. Dan salah satu sebab seorang menyimpang dari jalan kebenaran adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat inna Allaha 'alimun bima yasna'un." Di antara sebab seseorang menyimpang dari jalan kebenaran, yaitu seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, dan dinamakan hawa nafsunya itu adalah indah. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi, apakah orang-orang yang dihiasi amalan jeleknya, fara'u hasanan, maka dia lihat amalan jelek itu adalah kebaikan. Apakah orang yang seperti ini ada takdirnya sama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk di jalan siratal mustaqim, yang mereka melihat al-haq sebagai hak, ketika mengetahui al-haq mereka benarkan dan mereka amalkan? Apakah sama dengan orang-orang yang ketika datang kepadanya kebenaran, namun dia berpaling kepada hawa nafsunya? Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan. Berhati-hati ibadallah, ketika Allah telah menutup mata seseorang, dia melihat alam dunia dengan terang, namun hatinya tidak bisa melihat kebenaran. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ujian dan musibah berupa tazyin ini, yaitu dinampakkan indah suatu amalan jelek, itu akibat dia tidak mau mengikuti kebenaran ketika mengetahuinya. Ketika dia dahulu adalah ahlul haq, dia adalah orang yang berada di manhaj salafus salih, berada di atas jalan siratal mustaqim, berusaha menempuh jalan-jalan yang telah dilewati oleh salafus salih, generasi terbaik dari umat ini, para sahabat dan orang yang datang setelah mereka, yang mengikuti bimbingan Nabiullah Muhammad SAW. Namun bersama dengan waktu, ketika ada satu hawa nafsu, maka tertutup kebenaran, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kita telah melihat orang-orang yang dahulunya istiqamah, kemudian keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya mereka di atas al-haq. Dan mereka mempropagandakan hal tersebut. Mereka tebalkan apa yang mereka yakini tersebut. Sementara orang-orang yang melihatnya dan mengikuti perjalanan mereka, melihat betapa jauh mereka dari al-haq. Lihatlah ini ibadah Allah. Pandangan yang sejati bukanlah pandangan mata semata, namun pandangan hati. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan.
Maka apakah orang-orang yang telah dihiasi amalan jeleknya, fara'ahu, maka dia melihatnya. Melihatnya seakan-akan itu adalah baik. Ini akibat mengikuti hawa nafsu. Terkadang seorang menampakkan dirinya adalah seorang yang salih, seorang yang zuhud, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang dia lakukan dari salat malam, dari puasa, dari amalan-amalan salihnya yang melebihi umat manusia yang lainnya dari kaum muslimin. Kemudian dia berbangga dengan apa yang dia telah lakukan. Dia sombong, memandang rendah yang lain, merasa dirinya lebih mulia. Ini juga salah satu bentuk seorang yang melakukan amalan kejelekan, namun dinampakkan kepadanya dia melakukan kebaikan. Dia berhias dengan amalan kebaikan, namun ketika telah tumbuh dalam hatinya kesombongan, telah tumbuh dalam hatinya rasa lebih besar dari yang lainnya, lebih mulia dari lainnya, ternyata dia sedang dalam suatu ancaman dari azab Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada satu yang sedikit dari kesombongan. Satu hal yang kecil dari kesombongan ketika ada dalam dada mencegah seseorang dari masuk ke dalam surga. Nah, ibadallah, berhati-hatilah dari amalan-amalan yang nampaknya baik, namun ternyata ada sisi lain dari kejelekan yang mengiringinya, yang itu adalah tazyin dari syaitan. Itu adalah pengelabuan dari syaitan, dinampakkan itu indah baginya, bersama dengan dia merendahkan orang lain. Ataupun seorang yang sudah terkuasai hawa nafsunya, terbiasa melakukan kemaksiatan, satu yang pertama dia ingkari, akhirnya dia anggap itu rendah dan biasa. Ini juga jenis orang-orang yang akan keluar dari jalan Shiratal Mustaqim. Dalam satu waktu dia melakukan suatu penipuan, kemudian berhasil, maka dia senang dengan keberhasilannya tersebut dan ingin mengulanginya, sampai akhirnya dia merasa suatu bentuk penipuan itu adalah hal yang baik, karena memberikan keuntungan kepadanya, karena memberikan kebaikan kepadanya, maka dia lihat kejelekan menjadi kebaikan. Sehingga ibadah Allah, jauhilah dari hal-hal yang akan mengantarkan kebinasaan, dari berbagai keharaman, kemaksiatan, kebid'ahan, kefasikan, karena itu akan mengantarkan kepada yang lebih besar. Ketika mata hati telah tertutup, maka dia berjalan di muka bumi sesuai dengan hawa nafsunya, tidak berjalan mengarah ke Shiratal Mustaqim, berjalan di muka bumi dengan penglihatan hawa nafsunya, sehingga apa yang dia lihat baik untuk dirinya, itulah yang dia ambil, itulah yang dia lakukan, itulah yang dia usahakan untuk mendapatkannya. Sehingga ibadah Allah, berhati-hatilah. Tidak pasti dan tidak mesti seorang yang sudah istiqamah dia berakhir di atas jalan Shiratal Mustaqim. Terlalu banyak hal yang bisa kita tunjukkan, terlalu banyak hal yang bisa kita perlihatkan. Masing-masing sudah bisa melihat dan bisa menjawab bagaimana akhir dari orang-orang yang tidak bersabar di atas Shiratal Mustaqim. Di antara bentuk-bentuk orang yang tersingkir dari Shiratal Mustaqim dengan dia melihat amalan jeleknya adalah kebaikan, yaitu adalah bentuk ta'assub. Ta'assub kepada akal seseorang, ta'assub kepada zat seseorang, ta'assub kepada pemikiran seseorang, ta'assub kepada akhlak seseorang, ta'assub kepada suatu kaum, ta'assub dengan berbagai hal yang tidak ada perintah untuk membela dan membenarkannya. Ta'assub terhadap akal.
ada seorang atau ada suatu pemahaman yang dianggap baik, tidak ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ketika dicela pendapat tersebut, naam, ketika telah ditimbang di atas Al-Quran dan Sunnah, dia tetap membela pendapat tersebut, bahaya ibadallah. Atau dia mencintai akhlak seseorang, budi pekerti seseorang, namun ternyata orang itu walaupun secara penampakan lahiriah akhlaknya baik, namun ada bahaya yang mengancam dari dalam dirinya, yaitu pemikiran yang menyimpang, pola laku yang menyimpang, dan hal-hal yang lain yang berbahaya. Maka ketika ditegakkan kebenaran atasnya, yang harus dibela pertama sekali adalah al-haq, bukan zat orang tersebut, bukan terpesona dengan akhlaknya, bukan terpesona dan terpana dengan apa yang dia lihat kebaikan pada diri orang tersebut. Ketika telah diperlihatkan, telah ditunjukkan itu adalah salah, maka adalah kesalahan. Betapa banyak orang kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang ketika datang Nabi dan Rasul kepada umat tersebut, ketika telah dijelaskan kepada mereka al-haq, mereka berdalil dengan apa yang telah mereka dapati dari nenek moyang mereka. Ta'assub ibadallah adalah musuh besar bagi dakwah para nabi dan para rasul. Musuh besar bagi dakwah para nabi dan para rasul adalah sifat ta'assub, sehingga seseorang berhati-hati dengan sifat ini dan terus menimbang dirinya, apakah dia berada di atas al-haq atau ta'assub dalam suatu perkara. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kebenaran, sehingga ketika datang kebenaran dia langsung menerima, dia langsung mengikuti, dia langsung mengamalkan, tanpa melihat apakah kebenaran itu ternyata menyisihi dirinya, atau kaumnya, atau orang yang dia sukai, orang yang dia cintai, kaum yang dia cintai, atau hal-hal yang dia cintai. Yang dia kedepankan adalah al-haq. Sehingga dengan demikian akan terhindar dia dari sifat seseorang yang dinampakkan kejelekan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Nama ibadallah, lihatlah firman Allah Ta'ala ini, afaman zuyina lahu su'u amalihi far'ahu hasanan fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah orang-orang yang dinampakkan indah amalan jeleknya, na'am, lalu dia melihatnya sebagai baik, fa inna Allaha yudhillu man yasha, maka sungguhnya Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki, wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki. Dan kesesatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ada sebabnya. Allah memberikan asbab untuk adanya kesesatan dan untuk adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa yang ada di hati seseorang. Apa yang ada di hati seseorang itu yang akan menjadi na'am penentu apakah dia di atas kesesatan atau al-haq atau hidayah. Sehingga ibadah Allah, dalam kesempatan yang mulia ini untuk kita kembali mengingatkan pentingnya amalan hati, untuk kita meluruskan amalan hati kita, selalu berupaya mencintai kebenaran agar hati itu terang dan bisa melihat al-haq sebagai hak dan al-batil sebagai batil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita dengarkan satu sifat yang bisa membuat seorang melenceng dari jalan yang lurus, keluar tanpa terasa
lebih berbahaya dari orang yang menyadari kemaksiatannya. Seorang yang berada di atas kebatilan, namun dia merasa berjalan di atas kebenaran. Satu hal yang sangat mengerikan ketika dia mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala, namun dia berada di atas kebatilan. Bagaimana nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan dia bawa? Modal dan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi hari perhitungan, untuk menghadapi hari penimbangan amalan-amalan salih. Ketika dia memiliki harapan besar, namun ternyata ketika dia alam akhirat dia tidak mendapati kecuali sedikit dari amalannya. Bahkan mungkin amalan kejelekannya menghapus amalan kebaikannya. Naam ibadallah. Perlu seorang terus berhati-hati dalam melangkah, dalam menetapkan suatu keyakinan dari akidah, dari manhaj, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dan dalam berbagai hal-hal yang lainnya. Bahkan dalam urusan dunia, hendaknya dia menimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah dia di atas al-haq ataukah tidak. Jika dia mendapati satu penyimpangan, dia melihat dirinya sudah melenceng, maka kembalilah bersegera ke jalan yang lurus. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegera kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Dan Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah akan mengampuni seorang yang sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam dakwahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Jika dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan luruskan kembali jalannya. Sehingga ibadah Allah, introspeksi, muhasabah adalah hal yang utama dilakukan di masa-masa yang penuh fitnah, penuh dengan ujian, yang di situ adalah masa pemisah antara al-haq dengan al-batil. Seseorang harus berupaya terus berpegang teguh di atas tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah kunci persatuan di tengah kaum muslimin, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu tafsirnya Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun Al-Islam. Semua maknanya satu walaupun lafadznya berbeda. Berpeganglah dengan itu semua, maka dengan itu akan tercipta persatuan yang sejati, dan tidak akan terkotak-kotak, dan tidak terkotak-kotak suatu kaum, suatu masyarakat, suatu kelompok, kecuali ada sifat-sifat jelek di dalamnya. Ada sifat ta'assub, ada sifat ingin na'am ibadallah didahulukan pendapatnya, ada sifat-sifat ingin menjadi yang paling na'am, paling di depan dalam segala urusan. Manusia memiliki kelebihan dan kelemahan. Bukanlah na'am suatu yang nista dan hina jika seorang na'am berada dalam satu ketidakmampuan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, menunjukkan bahwasanya manusia satu dengan yang lainnya adalah lemah, sehingga mereka butuh untuk ta'awun, tolong-menolong dalam menegakkan kebajikan dan ketakwaan. Demikian pula dalam menempuh jalan shiratal mustaqim, agar kita tidak terlencengkan darinya. Butuh ta'awun, butuh saling mengingatkan, butuh untuk membenarkan yang benar, bukan menjadikan pembenaran na'am untuk kesalahan. Diberikan udzur terhadap satu kesalahan. Ini bukan jalan kebenaran. Jalan kebenaran al-haq dikatakan hak, diikuti dan diamalkan. Al-batil adalah batil,
ditetapkan dan dijauhi, itu adalah jalan menuju keselamatan ibadah Allah. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari kesesatan tanpa terasa, dari kejelekan tanpa menyadari. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan mata hati kita sehingga melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan sampai datangnya kematian. Wallahu ta'ala bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam.